Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita treat horor dengan judul Andaru. Cerita ini ditulis oleh @desi prayogo. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan follow dulu. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Selasa 1 Agustus 2016. Ajeng, Wina, Chandra, Rusli, dan Rio memutuskan untuk menggelar acara reuni sekolah. Kebetulan mereka berlima satu sekolah saat SMA dan sudah lulus di tahun 2015. Kebetulan juga mereka merupakan anggota satu geng yang kemana-mana selalu bareng. Setelah lulus SMA, semua sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang kuliah dan ada pula yang kerja. Karena mereka tiba-tiba merindukan momen-momen saat masa-masa sekolah SMA. Mereka akhirnya memutuskan untuk menggelar acara reuni yang hanya dihadiri mereka berlima saja. Acara reuni ini awalnya diadakan di sebuah rumah makan, biar sekalian makan. Sedikit informasi, 5 orang ini merupakan anggota dari sebuah kelompok pendaki yang ada di Bandung. Tapi mohon maaf, kita tidak boleh menyebutkan nama kelompoknya. Soalnya cerita ini tidak ada hubungannya dengan kelompok tersebut. Artinya, kelima orang ini semuanya adalah sama-sama seorang pendaki. Memang benar adanya dan bahkan Ajeng sendiri sudah ikut mendaki sejak kelas 4 SD bersama bapaknya, yang merupakan seorang bapak dengan hobi mendaki gunung. Balik ke cerita. Di pertemuan reuni kala itu mereka membicarakan banyak hal, mulai dari kesibukan satu sama lain dan hal-hal random ala anak-anak ABG. Hingga tak terasa hari sudah mulai malam. Ketika mereka hendak pulang ke rumah masing-masing, Chandra sempat nyeletuk. Gimana kalau kita mendaki lagi? Kan udah lama nih kita gak muncak. Gak usah jauh-jauh, ke Cikuray aja gimana? Mendengar ajakan Chandra membuat Ajeng antusias sekali. Apalagi dia juga udah lama gak mendaki gunung. Saking sibuknya aktivitas kerjaan, membuatnya melupakan sejenak hobinya mendaki gunung. Gak ada salahnya juga sih, toh sekalian healing dari sibuknya tugas kerjaan. Sedangkan yang lain awalnya masih mikir-mikir, tapi lambat laun semuanya setuju juga. Awalnya yang mau pada pulang, mereka memilih untuk duduk lagi sambil merencanakan semuanya secara matang. Mulailah pembagian tugas yang sama persis seperti saat mereka mendaki zaman-zaman SMA dulu. Ajeng sendiri tidak menyangka, sejak SMA dia sudah berada di satu circle dengan orang-orang yang memiliki minat sama seperti dirinya. Sehingga apa-apa itu nyambung dan akur. Sudah sejak SMA juga mereka mendaki bersama-sama. Kembali ke cerita. Setelah cukup lama berdiskusi, akhirnya mereka pun pulang setelah Chandra menunjuk Rusli sebagai penanggung jawab tiket pendakian mereka ke Gunung Cikuray. Tanggal keberangkatan juga sudah ditentukan, yaitu hari Selasa 16 Agustus 2016. Sehari sebelum bertetapan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Rencananya juga mereka akan mengibarkan bendera di puncak Cikuray. Pas juga nanti akan ramai dengan pendaki-pendaki dari berbagai kota dan daerah. Segeralah itu Rusli mendaftarkan dia dan keempat sahabatnya agar mereka bisa ikut pendakian di hari itu. Sebab biasanya pasti ada pembatasan kapasitas. Alhamdulillahnya kata Rusli beres dan baru deh setelah itu mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Minggu 14 Agustus 2016. Ajeng sudah rempong dengan segala barang bawaannya. Dia begitu mengecek berkali-kali supaya tidak ada yang tertinggal. Bahkan sejak jauh-jauh hari, Ajeng sudah mengambil jadwal libur 4 hari dengan alasan keluarganya sakit dan dia harus pulang ke desa.
Jadwal libur Ajeng terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016. Perkiraannya mereka ngecamp di Gunung Cikuray 3 hari 2 malam. Begitupun dengan yang lain. Semuanya sudah benar-benar menyiapkan segala sesuatunya secara matang. Hingga tibalah kita ke hari keberangkatan pendakian Ajeng bersama keempat sahabatnya. Dari Jakarta mereka naik bis turun terminal Guntur dan kembali melanjutkan perjalanan dengan mengcharter sebuah angkot. Mereka tiba di base camp sekitar jam 11. Dan begitu tiba, mereka langsung mengurus registrasi. Ketika semua sudah siap, barulah start pendakian sekitar hampir jam 12. Hamparan kebun teh menyejukkan mata semua orang. Ajeng begitu menikmati pendakiannya waktu itu. Berasa sudah lama sekali dia tidak mendaki, kini dia mendaki kembali. Dia melihat teman-temannya juga sepertinya enjoy. Tak lupa mereka foto-foto untuk kenang-kenangan. Ada beberapa momen mereka stop sebentar untuk istirahat. Nanti kalau tenaganya sudah kembali optimal, baru mereka kembali jalan. Yang penting, kalau mendaki itu harus sama-sama pengertian, supaya perjalanannya enak. Terus mereka berjalan hingga tak terasa sudah tiba di pos 3. Jam sudah menunjukkan pukul kurang lebih jam 4. Chandra sebagai leader meminta waktu break sejenak supaya dia bisa sholat asar. Berhentilah mereka di pos 3 sambil menunggu Chandra selesai sholat. Tak lama kemudian Chandra selesai sholat dan dia menghampiri teman-temannya dan Chandra bilang, "Kita malam ini ngecamp di sini saja gimana? Kalau ngecamp ke pos 7 sih sebenarnya gak apa-apa. Tapi kasihan yang cewek-cewek kalau harus jalan malam-malam. Soalnya ini kan udah sore, udah sekitar jam 4:30. Mending kita ngecamp aja di sini buat ngefullin tenaga, biar besok fresh. Gimana? Pada setuju nggak?" Kala itu yang cewek-cewek setuju aja dengan pendapat Chandra. Rusli dan Rio juga tidak keberatan. Lagian mereka juga kelelahan. Akhirnya semuanya setuju untuk ngecamp hari atau malam pertama di pos 3. Besok mereka akan summit dan pindah ngecamp di pos 7. Mulailah mereka menggelar tenda dan menyiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Hampir 1 jam semuanya sudah prepare. Semua tenda sudah berhasil didirikan dan mereka melanjutkan untuk bersih-bersih diri. Baru setelah itu masak untuk makan malam mereka. Suasana masak-memasak waktu itu terasa asik sekali. Ditemani api unggun dan suara nyanyian Wina yang duet dengan Rio begitu merdu. Sampai tak terasa, mereka sudah lupa dengan lelah yang dirasakan selama pendakian. Saking asyiknya, mereka sampai gak sadar kalau sekarang sudah jam 9:30. Angin mulai terasa berhembus. Walau lirih tapi dinginnya bisa menembus masuk ke dalam baju dan membuat tulang-tulang menjadi ngilu. Karena angin malam itu terlalu dingin, Rusli meminta kepada semua teman-temannya untuk masuk saja ke dalam tenda dan istirahat. Karena mereka besok harus summit jam 4 untuk mengejar sunrise. Masuklah mereka ke dalam tenda masing-masing. Ajeng satu tenda dengan Wina, yang cowok-cowok tidur bertiga dalam satu tenda. Pelan-pelan kedua mata Ajeng dan Wina mulai terlelap. Ketika keduanya mau benar-benar terlelap, mereka kembali terbangun gara-gara mendengar suara tangisan anak kecil perempuan. Sumber suaranya berasal dari arah belakang tenda mereka. Benar-benar sejelas itu suaranya. Ajeng pikir Wina sedang nonton YouTube. Pas dia menoleh ke arah Wina, Wina malah sudah dalam posisi duduk di dekat pintu tenda. Posisinya menghadap ke arah belakang Ajeng. Ajeng kaget dan langsung bangun. Dia tanya, "Wina kenapa?" Wina tidak menjawab, tapi tubuhnya gemetar dan jarinya menuju ke arah belakang Ajeng. Spontan Ajeng menoleh dan dia melihat seperti ada siluet perempuan sedang duduk di belakang tendanya. Ajeng yang melihat itu kaget. Kira-kira yang di luar itu siapa?
Pertama-tama Ajeng coba tenangkan Wina terlebih dahulu. Setelah Wina tenang, dia baru mengajak Wina untuk bergerak mendekat ke arah bayangan tersebut. Sedangkan suaranya masih terus menangis. Semakin mereka mempertajam pendengaran, mereka menyadari satu hal, bahwa pemilik suara tersebut adalah seorang anak perempuan yang berusia sekitar 10-12 tahun. Makin penasaran mereka di situ. Mau ngomong rasanya bibir kayak kaku banget. Daripada kepo sendiri, dua orang ini memutuskan untuk keluar tenda dan bertanya langsung, ngapain anak ini nangis aja. Waktu mau keluar, mereka baru sadar, ngapain juga ada anak kecil malam-malam keluyuran ke sini, nangis dan sendirian pula. Akan tetapi, di lain sisi mereka juga berpikir, bisa jadi memang itu benar anak manusia yang mungkin ikut mendaki ortunya, lalu kesasar dan tidak sengaja menemukan tenda mereka. Berhubung anak ini takut, jadi dia hanya bisa nangis. Gara-gara memikirkan anak itu, kepala mereka sampai pusing gak jelas. Alhasil daripada bingung sendiri, mereka tetap nekat keluar tenda untuk bertanya langsung sama si adik itu. Untuk apa juga dia di sini malam-malam dan nangis? Mungkin dia bisa membantu adik itu. Jalanlah Ajeng dan Wina menuju ke arah belakang tenda mereka. Dengan perasaan campur aduk, mereka tetap harus berjalan sampai mereka melihat ada seorang anak perempuan yang memakai dress warna merah tomat. Rambut lurus dan kulitnya pucat. Anak itu duduk sambil memeluk kedua kakinya dan menundukkan wajahnya. Suara tangisannya semakin lama semakin membuat orang yang mendengarnya jadi ikut sedih. Waktu Ajeng sentuh pundaknya untuk bertanya, Ajeng merasakan kalau tubuh anak ini terasa dingin sekali. Karena kaget, dia sempat sedikit teriak dan membuat anak ini berhenti menangis. Anak ini mulai mengangkat wajahnya dan tangisannya benar-benar berhenti. Pertama kali Ajeng dan Wina melihat wajahnya, terlihat begitu manis sekali. Tapi seingat Ajeng, wajahnya tahu-tahu berubah menjadi menyeramkan banget. Karena setelah itu, Ajeng sudah gak ingat apa-apa lagi, sebab dia kesurupan. Sudut pandang Ajeng. Ajeng merasa tiba-tiba berada di sebuah tempat yang asing buat dia. Bukan tempat, melainkan sebuah rumah yang entah rumah siapa. Ajeng mengamati sekitar rumah itu. Lalu ada suara seorang ibu-ibu yang memanggil nama Daru dari arah belakangnya. Pas Ajeng menoleh, ternyata di belakangnya ada seorang ibu yang manis sekali. Rambutnya ikal keriting gantung dan pakaiannya sedikit kuno. Ibu-ibu itu mendekat ke arahnya sambil membawa sepiring nasi. Seolah-olah ibu ini sedang mengajak dia berinteraksi. Tapi kenapa menyebut dirinya dengan nama Daru? Nama dia kan Ajeng, bukan Daru. Lagian Daru itu siapa? Ibu ini asik memaksa Ajeng untuk makan. Dengan begitu telaten, ibu ini mulai menyuapi Ajeng makanan dengan lembut. Ajeng di sisi lain tidak bisa berkutik apa-apa. Ketika nasi di piring itu habis, ibu ini izin ke belakang sebentar untuk cuci piring. Gak berselang lama, datanglah seorang bapak-bapak dengan perawakan tinggi besar datang dan masuk ke dalam rumah. Bapak-bapak itu senyum ke arah Ajeng. Ajeng bingung dan hanya bisa membalas dengan senyuman. Karena penasaran, Ajeng mengekorlah dari belakang. Dia tidak sengaja melewati sebuah cermin. Ketika sepintas dia melihat ke arah cermin, betapa kagetnya dia mendapati wujudnya sudah menjadi anak-anak usia 10-12 tahun. Iya, Ajeng berubah dan masuk ke tubuh seorang anak perempuan yang dia sendiri gak kenal ini anak siapa.
Waktu dia amati kok sepertinya gak asing sama wajah anak ini. Pas Ajeng lagi sibuk bercermin, dia mendengar ada keributan dari arah dapur. Dia sudah tidak fokus lagi sama cermin dan langsung berlari mendekati dapur. Secara tidak sengaja, Ajeng mendengar percakapan dua orang. Merupakan suara ibu tadi dan kemungkinan suara prianya adalah bapak-bapak berbadan kekar yang senyum sama dia. Ibu berkata, "Jangan Pak, Daru itu anak kita satu-satunya. Masa Bapak sampai hati?" Diiringi suara isak tangis. Kemudian Bapak menjawab, "Mau gimana lagi Bu? Itu syarat kalau kita mau kaya. Itu yang dimau sama dukunnya." Ibu, "Pak, kita memang bukan orang berada dan semua orang pasti pingin kaya termasuk kita. Tapi tidak dengan cara seperti ini Pak. Ini Daru loh Pak, darah dagingmu sendiri." Bapak pun menjawab, "Cukup Bu, cukup. Hutangku sudah di mana-mana dan semua itu untuk menutupi semua kebutuhan kita. Kalaupun Daru harus pergi, kita masih bisa punya anak lagi dan tinggal kita kasih nama yang sama yaitu Andaru. Apa susahnya sih Bu?" Percakapan mereka berakhir dengan suara bantingan barang-barang. Lalu si bapak pergi entah kemana dengan ekspresi marah. Andaru. Ajeng memang masih belum paham dia berada di situasi apa ini. Tapi setidaknya dia tahu kalau tubuh anak yang dia masuki bernama Andaru. Mendengar suara si ibu yang menangis histeris, Ajeng gak tega. Dia dekati si ibu dan dia peluk. Tangis si ibu semakin menjadi-jadi di pelukan Ajeng. Ajeng sampai tidak bisa menahan tangisannya. Hari pun mulai berganti menjadi malam. Ajeng khawatir kalau dia tidak bisa kembali ke tubuh aslinya. Tapi dia mulai merasa aneh dengan badan anak ini. Entah kenapa tahu-tahu dia demam dan rasanya panas sekali. Awalnya Ajeng masih bisa nahan. Lama-kelamaan dia gak kuat dan akhirnya teriak-teriak minta tolong. Si ibu datang dengan wajah khawatir, lalu membawa Ajeng masuk ke dalam sebuah kamar dan menggantikan Ajeng dengan baju sedikit tipis. Siapa tahu demamnya bisa reda. Ibu itu juga mulai mengkompres Ajeng dengan air hangat sambil setengah menangis. Sedangkan hari semakin malam. Ajeng melihat kalender di kamarnya yang menunjukkan tahun 2002. Semakin lama panas yang Ajeng rasakan kok semakin membuat dia kesakitan. Dan sepertinya bukan panas karena sakit. Dia merasakan kalau tubuhnya kejang-kejang. Ajeng juga bisa mendengar suara si ibu yang teriak-teriak. Kian lama kok dia merasakan dadanya sesak sekali. Seperti ada cairan yang keluar dari mata, hidung dan mulutnya. Si ibu teriak, "Ya Allah, darah! Daru, kuat ya nak, kamu kuat. Ibu panggil tetangga dulu." Si ibu pun keluar dan Ajeng makin merasa kesakitan. Rasanya dia seperti disiksa berada dalam tubuh anak ini. Hingga tak lama kemudian, pandangan Ajeng kembali gelap, tapi dia masih bisa mendengar suara keramaian orang. Pas dia buka mata, ternyata dirinya sudah berbentuk arwah tapi wujudnya dia sendiri, bukan anak kecil lagi. Terus dia melihat ke arah sebuah tempat tidur. Di situ Ajeng melihat ada tubuh seorang anak kecil yang wajahnya berlumuran darah dan sudah tidak bergerak kembali. Yang mana artinya Daru sudah meninggal dunia dengan cara yang aneh. Seakan seperti diguna-guna oleh seseorang. Tangisan si ibu tak ada habis-habisnya di samping jenazah anaknya. Ketika Ajeng mengamati ke arah sekitar, dia melihat ada sebuah arwah. Arwah ini mirip dengan arwah yang dia temui sewaktu di Cikuray tadi. Artinya Ajeng dibawa-bawa sama arwah anak kecil yang bernama Daru ini. Untuk masuk ke momen di mana dia meregang nyawa, sebegitu sakitnya yang dirasakan anak ini. Disitulah
Ajeng baru paham kalau anak yang dia temui itu bernama Andaru atau akrab disapa Daru. Arwah Daru mendekat ke arah Ajeng dan langsung menggandeng Ajeng untuk masuk ke sebuah ruangan. Di mana itu ruangan pemujaan yang dilakukan sama bapaknya. Bapaknya mengikuti semacam ritual supaya cepat kaya dengan cara menumbalkan anak pertamanya sendiri. Itulah sebab kemungkinan kenapa Daru bisa meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Secara Daru seperti anak yang sehat secara fisik, tahu-tahu begitu tanpa sebab dan tidak sakit apa-apa sebelumnya. Ajeng masih belum paham kenapa arwah Daru bisa berada di Gunung Cikuray. Dia memberanikan diri untuk bertanya. Daru pun bercerita kalau kala itu arwahnya masih bergentayangan di sekitar daerah rumahnya. Sedangkan banyak sekali bayi-bayi yang katanya sampai terkena sawan karena keberadaan sosok-sosok seperti dia. Beberapa orang berinisiatif memanggil seorang dukun dan ditugaskan untuk membersihkan area sekitar. Alhasil semuanya dibereskan dengan sang dukun dan dibuangnya ke Gunung Cikuray, sekitaran pos 3 dan pos 4. Makanya Daru kerap bergentayangan di sekitar sana dan tak jarang juga beberapa pendaki ada yang bisa melihat wujudnya. Karena energinya sudah tidak bisa berlama-lama di rumahnya lagi, entah gimana bisa, Ajeng merasa seperti tertarik mundur hingga pandangannya gelap untuk kesekian kalinya. Tidak butuh waktu lama, Ajeng pun berhasil sadar kembali, tapi sudah dalam posisi balik ke tubuh asalnya. Waktu Ajeng buka mata dan tersadar, ia melihat langit masih gelap, masih sekitar jam 2 pagi. Perasaan tadi lama banget, ternyata nggak terlalu lama juga. Akan tetapi teman-temannya begitu memandang heran ke arahnya. Dikala-kala temannya sudah pasrah untuk menenangkan Ajeng yang dari tadi kejang-kejang dan kedua matanya melotot. Semua orang tahu kalau Ajeng kala itu dalam posisi kesurupan. Perkara susah disembuhkan dan masih terus kejang-kejang. Mau gak mau, kedua tangan dan kedua kaki Ajeng ditali menggunakan baju teman-temannya yang saling disambung satu sama lain. Mereka sudah pasrah dan setidaknya nunggu pagi. Mereka akan bekerja sama menandu Ajeng turun sampai base camp. Karena tunggu demi tunggu, kok nggak ada pendaki yang lewat. Alhamdulillahnya, setelah itu Daru tersadar. Pertama kali yang Ajeng katakan dia sadar adalah anak itu bernama Andaru. Teman-temannya agak bingung, tapi sepertinya Wina paham. Dan dia memilih untuk mengangguk sambil tersenyum. Menurut sudut pandang teman-teman Ajeng, Ajeng tahu-tahu teriak keras sekali dan kejang-kejang. Matanya melotot dan dia hampir menggigit lidahnya sendiri. Mulut Ajeng sampai disumpal dengan bajunya yang diambil dari tas sama Wina. Dibacakan surat Al-Quran apapun juga gak mempan. Yang ada tubuh Ajeng malah menjadi panas banget. Panasnya itu setara dengan air yang mendidih. Hingga akhirnya semua orang pasrah. Manakala melihat seluruh urat-urat tubuh Ajeng keluar semua ke permukaan kulit. Matanya terus-menerus melotot sampai memerah. Sama sekali tidak berkedip. Dicoba untuk dimeremin malah susah. Kalau dipaksa nanti kasihan Ajengnya. Akhirnya ya udah, dibiarkan apa adanya. Kok alhamdulillah, gak berselang lama Ajeng tenang dengan sendirinya dan tahu-tahu sudah siuman. Semua orang menarik nafas lega akan hal itu. Ajeng langsung disuruh minum teh hangat dan diajak masuk tenda untuk beristirahat. Gara-gara kejadian waktu itu, seluruh teman Ajeng khawatir dengan kondisinya. Mereka semua sepakat untuk turun saja di keesokan paginya. Ditakutkan kalau apa yang dialami Ajeng semalam terulang kembali. Karena kesurupan Ajeng malam itu benar-benar ekstrim sekali, membuat mereka semua gak percaya. Ternyata Ajeng juga bisa kesurupan semudah itu. Ajeng sendiri tidak paham
Kenapa sosok itu mengajaknya untuk melihat kejadian waktu itu? Apa mungkin dia hanya sebatas ingin bercerita, atau memang ada sesuatu lebih yang ingin dia beritahu kepada Ajeng? Wallahu a'lam. Nah, dan begitulah cerita horor pendakian yang berjudul Andaru. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.